Oke. Selamat siang, Bu Rika. Kabar baik. Ya, bagaimana dengan Bu Rika nih sebenarnya? Gimana nih? Ada apa nih ketemu sama saya nih? Kira-kira ada yang mau disampaikan atau gimana nih? Bu Rika, kadang-kadang saya kapan ya saya ketemu sama Bu Rika nih mau curhat. Oh iya, kenapa Bu? Kebetulan nih kan saya baru pindah dari SMP ke SD nih. Iya. Jadi saya menemukan suatu masalah perbedaan menghadapi anak SMP dengan SD. Oh gitu. Jadi saya sangat bingung nih gimana nih menghadapi tingkat laku anak SMP dengan SD. Karena kalau di SMP kan kalau kita menasihati itu sudah ada rasa was-wasnya. Kalau SD itu kalau cara tegas tidak peduli atau bagaimana sangat berbeda dengan sikap atau karakter yang saya hadapi di SMP. Jadi kalau saya bisa tangkap nih, tujuannya tuh sebenarnya Bu Jemina ini kita melakukan coaching nih agar Bu Jemina bisa memberikan bagaimana sih permasalahannya, karena Bu Jemina dari sendiri dari SMA ke penyesuaian antara mengajar SMP dengan SD. Selain bagaimana cara mengajarnya, ada lagi tidak kira-kira yang menjadi yang mengganjal dari Bu Jemina dalam mengajar transisi dari SMP ke SD seperti ini? Sangat berbeda sih. Kadang-kadang memang sih ada salah satu faktornya itu mungkin karena belum terbiasa ya mengajar di SD, jadi anak yang terlalu ribut, kurang mendengarkan. Kalau di SMP kan anak-anak bisa dibilangin lebih tertib ya, apalagi mungkin karena kita sudah terbiasa dengan metode mengajar kita itu yang sudah sesuai dengan anak selama ini, mereka lebih tertib. Tapi SD yang baru-baru saya menerapkan cara saya di SMP dengan di SD itu kan sangat berbeda. Mungkin anak-anak mungkin bahasanya terlalu tinggi atau anak kurang memahami secara penyampaian saya. Nah begitu. Ini permasalahan yang kira-kira nih apa rencana Bu Jemina untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, biar tersampaikan juga apa yang cara mengajar Ibu sama seperti dengan anak SD yang sekarang Ibu hadapi, karena Ibu ngajar SD kan ya. Kira-kira rencananya apa yang Bu? Ini kira-kira beberapa bulan ini memang saya menghadapi kendala itu ya Bu ya. Saya susah sangat menertibkan anak. Saya bikin agak tegas kepada anak saya. Saya rasa takut. Jadi ada kadang-kadang pernah saya lakukan ya Bu ya. Ya, banyak inilah kita bisa bersikap kayak anak-anak juga lah kayak mereka, jadi kita tidak bisa jauh, maksudnya saya guru anak ini murid gitu, terlalu masalah kecil ya. Tapi yang paling saya lihat sih anak-anak itu saya bikin senang aja belajarnya, jadi saya tidak mengejar anak-anak itu harus bisa ini, jadi bagaimana lah anak-anak di kelas itu belajarnya yang menyenangkan dengan mengganti metode mengajar saya yang di SMP dengan di SD begitu. Jadi kalau saya tangkap ini rencana aksi Bu Jemina ini bagus sekali ya, biar bisa anak-anak menyenangkan, biar bisa masuk pembelajarannya seperti itu. Kira-kira nih kapan mau dilaksanakan rencana aksi Bu Jemina? Iya, saya sih karena melihat kondisi kan harus secepatnya saya lakukan perubahan-perubahan yang menjadikan anak lebih senang mengikuti pembelajaran gitu. Jangan merasa takut, jangan bosan. Karena bentuk ceramah pun kalau di SMP kan masih anak-anak bisa mengerti ya. Kalau di SD kan kalau kita ceramah 2 menit saja udah bosan, 2 menit aja udah bosan. Jadi kita lebih melibatkan anak-anak dengan kreatif mengerjakan atau keterampilan lah. Gitu. Ada lagi rencana lain yang kira-kira akan Ibu Jemina lakukan, atau Bu Jemina perlu minta bukan siapa gitu untuk bisa membantu Bu Jemina itu? Saya sih selalu curhat sama teman-teman ya, mungkin mereka pengalamannya selama ini anak-anak bagaimana sih Bu di kelas itu kok anak-anak seperti ini, mereka sih sudah kasih solusi dan kasih solusi metodenya saja sih katanya yang mau dirubah, itu jangan seperti metode di SMP karena
melakukannya berupa gambar, pokoknya keterampilan lah Bu, bagaimana supaya anak ini menyenangkan, tidak monoton di kelas gitu. Bagus banget Ibu ya, jadi solusinya bisa Ibu keluar dari Ibu sendiri gitu kan, Ibu bisa belajar praktik baik dengan teman-teman dan guru, dan juga Ibu bisa mengubah metode pembelajaran Ibu menjadi lebih menarik biar bisa masuk ke dalam dunia mereka. Jadi Ibu juga bisa mencoba sebagai posisi sebagai teman, tidak lagi jauh antara guru dengan murid seperti itu. Bagus banget Ibu ya, semoga Ibu segala aksi yang dilakukan itu semoga dapat berjalan, dan penyusuan Ibu dari mengajar dari SMP transisi ke SD itu juga bisa lebih cepat, dan juga pembelajaran pada guru juga bisa terlaksana dengan baik. Gimana nih perasaannya nih? Ada blok atau enggak di perbincangan kita? Saya jadi tahu nih Bu, jadi tahu yang saya lakukan selama ini harus ada perlu perubahan lagi dengan metodenya dengan yang apa yang saya pikirkan dan dari pendapat dari teman juga begitu. Semoga ya Bu ya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Rika. Jemina nih, semoga. Terima kasih Bu Rika sudah bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.